Hai semuanya, apa kabar? Hari ini aku mau bahas sesuatu yang lagi hangat nih, soal PPN naik 12% dan gimana cara ekonomi syariah bisa mengurangi ketimpangan di Indonesia ini. Aku Teguh Maskuri, mahasiswa yang juga tertarik dengan topik keuangan syariah ini. Ayo kita mulai. Jadi gini teman-teman, pemerintah lagi gencar-gencarnya ningkatin pendapatan negara, salah satunya dengan PPN 12%. Nah kabarnya nih, ini bakal nambah duit negara sampai 200 triliun per tahun. Wah gede banget kan? Tapi ada tapinya nih, beban PPN ini cukup berat bagi masyarakat yang penghasilannya pas-pasan. Di sisi lain, ekonomi syariah tumbuh pesat, bahkan sampai 11,7% per tahun. Ini jadi peluang besar buat redistribusi kekayaan. Makanya, topik ini penting buat kita bahas. Oke, sekarang kita lihat beberapa fakta menarik ya. Pertama, PPN itu nyumbang 42% dari total pajak negara. Ya, PPN itu benar-benar tulang punggung banget. Lihat deh pikat berikut. Yang kedua, rasio Gini Indonesia, yaitu ukuran ketimpangan yang masih di angka 0,381 tahun 2023. Artinya, gap kaya dan miskin itu masih lebar. Yang ketiga, potensi zakat di Indonesia itu mencapai 327 triliun. Tapi, yang berhasil dikumpulin baru 8%. Sayang banget kan? Ini kayak harta karun tapi belum diambil. Nah, sekarang kita masuk gimana sih ekonomi syariah ini bisa membantu? Pertama, zakat ini keren banget buat redistribusi kekayaan. Jadi yang kaya itu membantu yang kurang mampu. Yang kedua, Bank Syariah udah kasih 55 triliun buat UMKM. Ini UMKM loh, motor penggerak ekonomi kita. Yang ketiga, ekonomi syariah itu punya prinsip makosid syariah loh. Sehingga nggak cuma kaya aja yang dapat, tapi semua kebagian. Tapi ya, semua nggak mulus seperti jalan tol. Pasti ada tantangannya juga. Yang pertama, orang-orang ini masih banyak yang belum paham tentang keuangan syariah. Yang kedua, kadang sistem pajak dan syariah itu suka tumpang tindih. Contohnya PPN sama zakat. Nah, solusinya kita perlu edukasi kepada masyarakat tentang keuangan syariah. Selain itu juga bisa manfaatin teknologi, kayak aplikasi digital biar lebih gampang dan transparan. Terus apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah PPN 12% emang bantu nambah duit negara. Tapi efeknya juga kerasa banget sama masyarakat kecil. Nah, di sini ekonomi syariah punya peran besar untuk redistribusi kekayaan dan pembangunan yang adil. Terakhir, rekomendasi aku yang pertama, optimalkan potensi zakat sampai 100 triliun per tahun. Kalau ini kejadian kan wow banget. Yang kedua, pemerintah dan lembaga syariah kayaknya ini perlu kolaborasi buat bikin insentif pajak. Yang ketiga, perbanyak edukasi tentang keuangan syariah biar makin banyak yang paham dan ikut kontribusi. Jadi itu dulu dari aku. Gimana menurut kalian? Kalau punya pendapat dan pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar ya. Intinya, semoga presentasi kali ini bisa kasih insight baru buat kalian. Terima kasih udah dengerin dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.